Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Febrianto dari PPN BLUB dengan NIM 2405128. Saya ingin mengumpulkan tugas manajemen. Ya baik, langsung saja saya praktekkan. Di sini saya akan mempraktekkan tentang mengenai Palang Merah Indonesia yang bermaterikan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Saya akan peragakan dalam bentuk mengajar para murid. Terima kasih. Akan saya mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Aldo Febrianto. Tempat tinggal di Dusun 5 Desa Sionggang, Kecamatan Butukane, Kabupaten Asahan. Gitu ya. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi di sini kakak akan memberi tahu jargonnya terlebih dahulu. Jadi kalau kakak bilang nanti salam kemanusiaan, adik-adik bisa menjawab siamu. Dan kalau kakak bilang siamu, adik-adik menjawab siap. Oke, paham ya? Kita coba dari sekarang. Salam kemanusiaan. Siamu? Siap. Oke. Baik, bagus. Udah paham ya adik-adik ya? Jadi kalau seandainya kakak bilang salam kemanusiaan, jawabnya siamu. Oke. Jadi di pertemuan pertama kita nggak bahas banyak-banyak dulu ya. Kita akan bahas tentang sejarahnya aja terlebih dahulu. Berdirinya Palang Merah itu kayak mana gitu. Jadi di pertemuan pertama kita kakak akan menerangkan terlebih dahulu mengenai gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gitu. Oke. Ini ya, untuk lambangnya sendiri kayak gini. Jadi pasti di setiap lambang ataupun setiap komponen dari Palang Merah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Jadi untuk saat ini kita akan mempelajari sejarahnya terlebih dahulu mengenai berdirinya Palang Merah. Oke. Jadi di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah berdirinya Palang Merah di dunia dulu ya, di dunia. Jadi Palang Merah di dunia selanjutnya dan Palang Merah Indonesia atau Palang Merah di Indonesia itu memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini tuh mengenai Palang Merah di dunia terlebih dahulu. Jadi, begini ceritanya. Pada tahun 1859 ada seorang pemuda asal Swiss yang bernama John Henry Dunant, ya, sesuai ya, John Henry Dunant melakukan perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Napoleon III. Ngapain John Henry Dunant ini nemui Kaisar Napoleon III? Ya karena John Henry Dunant ini latar belakangnya dia seorang pebisnis. Jadi John Henry Dunant melakukan perjalanan menuju Kaisar Napoleon III itu yang pasti untuk urusan bisnis. Jadi pada saat itu John Henry Dunant melakukan perjalanan ke Kaisar Napoleon III. Di tengah perjalanan di desa Solferino, tepatnya di Italia Utara, John Henry Dunant kaget melihat ada peperangan besar terjadi gitu. Peperangan besar ini terjadi di desa Solferino, tepatnya di Italia Utara, yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Yang kalau dikisarankan itu kisaran dari hampir 40.000 korban jiwa gitu. Bahkan bisa lebih mungkin. Jadi karena John Henry Dunant ini merasa iba dengan korban perang tersebut, alhasil John Henry Dunant menghentikan perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Napoleon III. Ia menghentikan perjalanan dan mempending perjalanannya tersebut karena ingin membantu korban perang. Ya, ingin membantu korban perang. Dan sekarang kita mau kakak tanya dulu lah sama adik-adik sekalian. Kira-kira ya kan,
kira-kira John Henry Dunan ini mampu nggak gitu sendirian untuk membantu sebegitu banyaknya korban jiwa yang hampir berapa tadi ya kakak bilang 40.000 korban jiwa yang dibantu 40.000 korban jiwa, dan yang membantu hanya John Henry Dunan sendiri. Kira-kira sanggup nggak? Pasti enggak. Caranya gimana? Ya alhasil John Henry Dunan ini meminta bantuan kepada warga Solferino. Nah, John Henry Dunan meminta bantuan kepada warga Solferino atau penduduk Solferino untuk membantu korban perang, gitu kan. Jadi logikanya begini, kira-kira kalau adik-adik sekalian aja lah ya kan, ada perang di depan rumahnya, ada peperangan di depan rumah gitu, dan korban jiwanya itu banyak, kira-kira bakal mau bantu nggak? Bakalan takut bantu nggak? Takut dong pastinya kan. Jadi awalnya waktu itu juga John Henry Dunan ini menolak untuk membantu korban perang. Jadi gimana kak? Kok bisa pula? Jadi gimana kok caranya supaya John Henry Dunan ini bisa menghasut para warga Solferino untuk membantu korban perang? Ini ajaibnya John Henry Dunan. Dengan bermodalkan 3 kalimat saja, hanya dengan bermodalkan 3 kalimat, dia bisa mengajak seluruh warga desa Solferino untuk turut membantu korban perang. Apa kata-kata yang diucapkan kak? Ya kata-katanya hanya Siamo tutti fratelli, yang artinya kita semua bersaudara. Setelah mendengarkan kalimat tersebut, warga Solferino pun merasa iba dan muncullah jiwa kemanusiaannya sesuai dengan poin pertama dari 7 prinsip dasar gerakan kepalang merahan. Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir. Jadi begitu. Alhasil mereka pun turut membantu warga korban perang. Warga Solferino membantu korban perang serta John Henry Dunan dan menggunakan gereja tua sebagai rumah sakit darurat. Baik, singkat cerita, 3 tahun setelahnya, tepatnya di 1862, perang berakhir. Lama ya? Perangnya sampai 3 tahun sekali. Iya, begitulah sejarahnya. Jadi setelah peperangan itu berakhir, John Henry Dunan kembali ke Swiss dan mengeluarkan buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang dalam bahasa Inggris artinya Memory of Solferino, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya kenangan dari Solferino. Jadi buku ini isinya tentang apa kak? Ya tentunya tentang kenangan atau cerita di desa Solferino itu sendiri. Dan yang paling terpenting, buku ini mengeluarkan dua gagasan yang berbunyi membentuk organisasi sukarela yang disiapkan di masa damai untuk menolong korban perang. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Jadi buku ini pun disebarlah ke seluruh negara-negara di Eropa atau ke seluruh bangsawan yang ada di Eropa gitu. Dan 1 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1863, ada 5 orang bangsawan yang setuju dengan gagasan tersebut. 5 orang ini termasuk dari John Henry Dunan itu sendiri. Dan terbentuklah Panitia 5 ataupun Komite 5. Jadi singkat cerita, pada saat itu mereka pun melakukan Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa itu apa kak? Nah itu pasti pada bertanya nih, karena bahasanya asing banget pasti, karena baru pertama kali. Konvensi Jenewa itu kalau dalam bahasa awam itu artinya dia seperti musyawarah, rapat, ya musyawarah ataupun rapat gitu, yang isinya itu untuk membentuk organisasi palang merah serta lambang-lambangnya, intinya yang berbau palang merah gitu, untuk membantu gitu, memberikan pertolongan pertama. Nah, isi dari Konvensi Jenewa itu sendiri yaitu yang pertama, tentara yang terluka dan sakit dirawat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, perlindungan bagi staf, peralatan dan fasilitas medis yang diidentifikasikan dengan sebuah lambang khusus. Ya udah paham pasti dengan bahasanya ya.
Nah, yang ketiga yaitu negara menghargai peraturan yang melindungi korban konflik. Dan yang terakhir, konvensi ini membuka jalan bagi perkembangan hukum perikemanusiaan internasional selanjutnya. Begitu. Alhasil, dengan diadakannya konvensi Jenewa tersebut, terbentuklah eh, 3 komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, komponen-komponen tersebut apa aja, Kak? Yang pertama, International Committee of the Red Cross yang biasa disingkat dengan ICRC. Selanjutnya yaitu International Federation of the Red Cross and Christian Societies atau biasa disingkat dengan IFRC. Dan yang terakhir yaitu Perhimpunan Nasional. Nah, perbedaan dari tiga komponen ini apa aja, Kak, gitu. Perbedaannya apa aja? Yang pasti karena namanya juga berbeda, pasti memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Yang pertama, apa yang membedakan? Nah, yang pertama itu untuk IFRC sendiri, yang paling menonjol atau yang paling signifikan tersebut terletak pada perannya. Ya, terletak pada perannya masing-masing. Untuk ICRC ini sendiri, perannya hanya simple gitu. Yang pertama itu institusi netral, selanjutnya pelindung atau guardian asas dan pelaksana konvensi Jenewa, dan yang terakhir memiliki hak praksara atau hak prakarsa. Simple ya. Untuk ICRC ini memang tugasnya hanya begitu. Dia tidak memiliki anggota, yang anggotanya itu hanya Komite 5 tadi. Gitu. Nah, yang selanjutnya perbedaannya terletak di mana? Untuk IFRC ini tugasnya dia lebih banyak dan memiliki anggota sendiri dan langsung turun ke lapangan gitu. Tugas IFRC ini sendiri itu apa aja, Kak? Yang pertama, yang paling menonjol nih, tanggap bencana. Oke, tanggap bencana. Jadi kalau seandainya ada bencana yang datang gitu, pasti IFRC inilah dia yang orang pertama gitu yang turun untuk menanggulangi bencana tersebut. Selanjutnya kesiapsiagaan terhadap bencana, masih tentang bencana. Dan yang ketiga itu promosi nilai kemanusiaan dan prinsip, lalu kesehatan dan pelayanan masyarakat, dan yang terakhir pengembangan kapasitas organisasi. Jadi jelas ya, untuk ICRC ini tidak memiliki anggota dan bentuknya di perorangan, hanya beranggotakan 5 orang itu tadi, karena mereka juga yang membentuk gitu. Terus IFRC dia memiliki anggota dan berbentuk organisasi. Dan yang terakhir itu Perhimpunan Nasional. Sifat dari Perhimpunan Nasional ini apa? Yang pertama, sifatnya itu mandiri. Selanjutnya, terorganisasi dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah di negaranya. Gitu. Selanjutnya, menerima anggota tanpa diskriminasi, lalu menyetujui status gerakan, dan yang terakhir, menghormati prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip HPI. HPI ini apa, Kak? Gitu. Jadi untuk HPI ini sendiri akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin untuk sejarahnya sampai sini dulu. Jadi tadi kan kakak ada menyinggung nih tentang 7 prinsip dasar gerakan Kepalang Merahan dan Bulan Sabit Merah Internasional di awal tadi, waktu perang di Solferino. Nah, di situ kan tadi ada kakak bilang bahwasannya warga Solferino itu dia iba karena dia memiliki jiwa kemanusiaan sesuai dengan poin 1 dari 7 prinsip gerakan Kepalang Merahan dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, sekarang di sini kakak akan sepil untuk 7 prinsip dasar tersebut. Nah, untuk 7 prinsip dasarnya tidak lain, yang pertama itu kemanusiaan. Sudah pasti kemanusiaan. Bahwasannya kalau kita manusia pasti memiliki rasa kemanusiaan gitu ya. Selanjutnya kesamaan, bahwasannya kita nggak membedakan satu sama lain gitu. Orang yang berada di organisasi Palang Merah ini yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama atau menanggulangi bencana sesuai dengan apa yang kakak jelaskan barusan,
itu tidak bahkan sangat-sangat tidak dibenarkan untuk memiliki rasa perbedaan satu sama lain. Jadi kita tetap saja memiliki rasa kesamaan, kenetralan gitu. Jadi kita netral, sifatnya netral, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yang keempat itu kemandirian. Kita sebagai anggota Palang Merah itu ya harus bisa hidup mandiri, rela gitu membantu sesama gitu. Yang kelima itu kesukarelaan. Sesuai yang kakak bilang barusan, kita harus sukarela gitu untuk membantu tanpa harus mengharapkan pamrih atau feedback gitu dari orang yang kita bantu. Jadi kita di sini sifatnya sukarela, tidak mengharapkan imbalan. Gitu ya. Terus yang keenam itu kesatuan. Jadi siapapun kita, siapapun orang yang kita tolong itu kita apapun agamanya kita tetap satu. Jadi tidak membedakan satu sama lain. Statusnya tetap sama dengan ke-6 poin di atas, ke-5 poin di atas. Dan yang terakhir yaitu kesemestaan. Kesemestaan jelas ya. Kalau sudah katanya ada di sini kalimat semesta, berarti seluruh gitu. Tanpa harus memandang dari negara mana gitu. Ya sudah jelas ya untuk 7 prinsip dasar ini. Jadi di sini kakak ada tugas untuk adik-adik semua. Hafalkan 7 prinsip ini ya. 7 prinsip dasar ini dihafal. Selanjutnya di pertemuan berikutnya akan kita maju ke depan satu-satu gitu untuk menghafal 7 prinsip dasar ini. Karena ini memang benar-benar dasar. Ini adalah prinsip yang harus dimiliki oleh anggota Palang Merah gitu ya. Jadi mungkin untuk sejarah sampai sini terlebih dahulu, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanya? Oke, baik, kalau memang nggak ada, kalau memang udah paham semua, kita tutup aja sampai di sini ya. Mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan ada yang ngelayap, pulang ke rumah masing-masing. Titip salam untuk orang tua kalian di rumah, hati-hati di jalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ingat tadi jargonnya kan? Kalau kakak bilang salam kemanusiaan, jawabnya siamo. Oke, kita coba. Salam kemanusiaan. Siamo. Siamo. Siap. Oke. Baik. Selamat sore adik-adik semua. Hati-hati di jalan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.